Ya, cuma di Medan lah ada anak-anak jam 7 masih stres, masih positif. Kan bingung ya. Kenapa? Karena nama anak-anak di bawah 5 tahun itu harus bobo minimal sehari 12 jam kalau bisa. Jadi kalau dia bobo jam 7, bangun jam 7, ya udah sistem pabriknya itu cukup waktu untuk memproduksi sistem imun. Itu nomor 1. Yang kedua, sistem imun itu kan protein kan? Berarti protein di badan anak kita itu harus cukup. Nah, protein itu apa? Daging, telur, tahu, tempe. Makanya sekarang nggak zaman lagi kalau misalnya ibu-ibu ketemu ibu-ibu yang lain ya, Bu, anakmu hari ini makan nasi lauknya apa? Nggak gitu lagi pertanyaannya. Pertanyaan mama-mama modern sekarang adalah, Mam, anakmu hari ini makan daging, karbonnya apa? Ngerti nggak bedanya? Yang pertama tadi makan nasi, lauknya apa? Seakan-akan nasi itu sangat wajib. Benar, anak kita butuh tenaga dari nasi, dari karbo. Tapi, apakah anak kita perlu makan nasi yang sangat banyak? Apakah dia nanti siang pergi mencampur selalu perlu banyak energi? Apakah dia perlu menjadi tukang bangunan dengan batu? Kan enggak. Dia tidak perlu banyak tenaga. Yang dia butuhkan apa? Otot dan otak. Maka makanannya harus cukup protein untuk otot, harus cukup lemak untuk otak. Oke, makanya saya selalu bilang kepada orang tua, gak usah sibuk kasih anak kita makan nasi. Oke, yang harus kita pikirkan, dia cukup nggak protein hari ini. Karena apa? Balik lagi ke sistem imun tadi, yang protein itu penting untuk sistem imun. Jadi kalau tidurnya nggak cukup, pabriknya nggak akan punya cukup waktu untuk produksi. Kalau proteinnya nggak cukup, bahan bakunya nggak akan cukup. Baru yang ketiga, vitamin yang untuk mempercepat. Nah, jadi kalau misalnya anak kita ada pilek, yang harus dikerjakan pertama kali bukan memberikan obat pilek. Yang harus dikerjakan adalah menaikkan sistem imunnya. Yang kedua, bisa dibantu cuci hidungnya, ya biar virusnya itu nggak lengket di sini, jadi nggak berkembang biak di sana. Kalau misalnya dia masuk ke sini, ada rasa gatal, cuci tenggorokannya. Nah pertanyaannya cucinya pakai apa? Sederhana sekali. Kalau di Eropa kita bilangnya saline water. Ya pernah dengar nggak? Itu kalau beli di apotek mahal sekali. Ya, kalau di Indonesia itu gratis. Karena saline water itu adalah air garam. Ya tinggal buat sendiri, ambil air hangat, tambahin garam dikit, rasanya mirip-mirip. Ini nggak di-endorse ya, mirip-mirip Pocari Sweat. Nah, kayak gitu rasanya. Dapat ya? Jadi nggak terlalu asin. Oke? Nah, kemudian anak kalau ada batuk, ya udah diminumkan. Minumnya juga bukan minum haus, minumnya itu seteguk 2 teguk. Ya yang penting dia lewat ke bawah, nggak lengket di sini. Ya udah, kalau itu dikerjain, anak kita jarang sekali sakit, udah pasti. Ya? So, this is tonsillitis, ada aman. Nah, pertama tadi kan ingus ya, proteksi pertama. Kalau misalnya ingus nggak bisa stop, proteksi keduanya di mana? Di amandel. Maka amandel akan membengkak. Begitu amandel membengkak, anak kita itu akan batuk-batuk. Biasanya setelah batuk-batuk, nah itu dibawa ke dokter Steven. Nah, dokter begitu dicek, batuk lagi, sampai bosan jadi dokter. Ya kalau kita di dulu sekolah ya, pelajaran itu banyak ya, kejam, umur, ini selesai heboh. Begitu praktek, ketemu pasiennya, batuk pilek. Oke. Nah, kalau seandainya ingus tadi nggak berhasil menahan, amandel tadi nggak berhasil menahan, maka dia akan lanjut turun ke bawah kena yang namanya pneumonia. Nah inilah yang kita kenal dengan radang paru. Ya dan biasa, apalagi kalau dari kota besar dengan pneumonia, kita biasanya akan rawat inap. Ya, karena kalau paru-paru tidak diobati dengan benar, ya biasanya ini bisa jadi fatal. Oke? Nah ini gambarannya, skip. Dan yang akan saya bahas terakhir adalah kalau 3 tadi kan infeksi ya. Nah yang terakhir ini adalah asma. Ini juga sering buat anak batuk. Dan ini sering tidak terdeteksi. Ya, begitu kita dengar dengan stetoskop baru kedengaran. Kok ada bunyi ya? Setiap dia bernapas. Oke, nah kalau biasanya di silon atau pasti saya udah oke, begitu ada bunyi, anak asma sekarang udah bisa sembuh. Ya, berbeda
tempatnya. Oke, kalau ada asma kita spirometri. Spirometri itu apa? Itu ada alat seperti ini, ya, ditiup, kemudian kita bisa melihat kapasitas paru anaknya. Katakanlah anak 5 tahun kapasitas parunya 2 liter. Nah, anak dengan asma biasanya kapasitas parunya itu di bawah 80%. Jadi bisa jadi kapasitasnya cuma 1 liter 200, 1 liter 300, ya, dan itu harus disembuhkan. Kenapa? Apalagi kalau misalnya dia anak laki-laki ketika besar dia harus lari, kerja, ya makanya sering kalau misalnya ya itu red flag buat saya kalau ada pasien datang bilangnya gini, dok, anak laki-laki saya, abang Benny, dia nggak batuk sih dok, tapi mageran dok. Kalau di sekolah teman-temannya main bola, dia duduk aja. Padahal nggak gemuk, mager dok. Nah itu red flag yang biasa. Kenapa? Karena dari kecil ketika dia mulai lari, dia sesak, capek, jadi dia memilih untuk duduk. Ya, dan di Siloam sendiri ya kita udah punya banyak contoh anak-anak yang berhasil sembuh dari asma. Okay? And I think this is very important untuk parents, ya, untuk tahu bahwa kalau seandainya anak kita sering batuk, ya, itu bukan hal yang normal. Batuk itu oke, persedak bisa batuk, makan cabai, kepedesan bisa batuk. Okay? Tapi kalau setiap bulan ada batuk, it's not okay. Harus dicari tahu kenapa. Oke? Saya rasa sampai di sini saja. Saya berikan ini spirometri. Ya, di sini kita bisa melihat pengukuran volumenya, ya, tapi kita nggak usah lebih jauh dari sini karena nanti jadi ujian Dr. Suwarto. Oke. Oh ya, ini Instagram saya. Oke, kenapa saya